Teman-teman, hari ini saya berkunjung ke rumah Ibu Deli. Beliau adalah seorang fasilitator and coach di salah satu sekolah pengembangan kepribadian internasional di Jakarta. Teman-teman, student dari Ibu Deli dari berbagai kalangan. Ada pengusaha, pejabat, profesional, bahkan artis. Rekan-rekanku, hari ini kita akan ngobrol, berbincang dengan Ibu Deli dan kita akan menggali inspirasi dari beliau, seorang fasilitator and coach di sekolah pengembangan kepribadian internasional. Yuk, kita simak bersama. Halo, Ibu Deli. Halo Pak Okta, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Bu Deli. Ya, mudah-mudahan tahun ini banyak berkat untuk kita Amin. semua ya. Yuk Pak, kita duduk dulu. Siap. Nah, gimana Kabarnya luar biasa. perjalanan ke rumah saya? Nggak susah kan carinya? Wah, mudah. Syukur, akhirnya setelah kita merencanakan beberapa waktu, akhirnya hari ini baru bisa kesempatan ya Pak. Iya, Bu. Biar kita ada kesempatan bisa ngobrol dengan Ibu Deli. Oh ya, saya juga senang sekali loh bisa jadi tamunya di ILP Community ini. Ya, bisa bersharing-sharing, bisa berbagi. Karena community ini, ILP ini hebat banget. Ya, dari grup yang kecil sekarang menjadi grup yang besar dan banyak anggota-anggotanya yang bisa berbagi banyak pengalaman. Pak, kita ngobrol sambil minum kopi-kopi. Oke. Kopi-kopi cantik dulu ya. Kita Ya, mari Pak ya. Okta, silahkan. Gimana Pak Okta kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, Bu Deli. Kabarnya baik dan luar biasa. Oh, senang sekali, puji Tuhan. Dan hari ini saya senang banget bisa berkunjung ke kediaman Bu Deli dan ngobrol-ngobrol nih, Bu. Saya juga lebih senang loh Pak Okta punya waktu untuk ketemu dengan saya. Bu Deli, bagaimana kabarnya Bu Deli? Puji Tuhan, saya baik-baik, sehat selalu, dan yang penting tiap hari merasa bahagia dan penuh berkat. Amin, luar biasa. Di tengah kesibukan selalu menyempatkan diri untuk bersantai di rumah dan rileks ya, Bu ya. Oh iya, harus ada itu Pak, biar hidup kita lebih seimbang. Lebih seimbang Ya, kata orang kan biar bahasa kerennya balancing life. Wah. Sing live. Luar biasa. Nah, teman-teman ILP, hari ini kita akan banyak berbincang dengan Ibu Deli, seorang fasilitator and coach. Salam kenal teman-teman semua. Beliau mengajar di salah satu sekolah pengembangan kepribadian internasional yang ada di Jakarta. Hari ini kita akan menggali inspirasi dari sosok Ibu Deli. Boleh ya, Bu? Pak, boleh banget. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di LP karena teman-teman ini hebat-hebat semuanya. Terima kasih Bu Deli, kesempatannya nih. Kita akan ngobrol. Nah, Bu Deli, banyak sekali teman-teman sahabat ILP ini ingin mendengar kisah hidup Bu Deli yang pengalaman kok bisa nih sebagai fasilitator and coach. Oke. Saya tadinya seorang profesional yang bekerja di perusahaan multinasional dan saya selalu punya interest di dalam diri saya. Saya senang sekali bisa membantu orang. Dan saya punya logo atau punya tagline di hidup saya, Pak ya. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Nah, itu tagline hidup saya. Jadi setiap kali saya mendedikasikan apa yang Tuhan berikan pada saya dalam hidup saya ingin bisa kembalikan. Nah, salah satunya saya pikir saya punya pengalaman banyak, pengalaman profesional, pengalaman kehidupan. Saya mungkin bisa berbagi dengan orang lain gitu. Menjadi berkat buat orang. Jadi berkat buat orang lain gitu, Pak. Dan Bu Deli sekarang tahun Januari 2026 nih. Betul. Kalau boleh tahu Bu Deli, Mhm. sudah berapa lama sebagai fasilitator and coach? Oke. Saya sebagai facilitator di Sekolah Pengembangan Kepribadian Internasional 20 tahun lebih, Pak. Wow. Iya, 20. ketemu dengan banyak klien-klien. Saya tidak bilangnya klien ya, tapi saya suka mengatakannya sahabat-sahabat baru saya. Sahabat. Karena dari mereka saya juga banyak belajar tentang kehidupan, menambah wawasan saya, memperkaya hidup saya, Pak.
Bu Deli, umum atau disebut sebagai student? Mereka biasanya bisa disebut student, klien, karena ada yang memang datang niatnya itu memang untuk belajar untuk mengembangkan kepribadian mereka, tapi ada juga yang datang karena mungkin dalam rencana pengembangan perusahaan. Jadi biasanya kalau di rencana pengembangan perusahaan kan kami menyebutnya sebagai klien. Iya, jadi yang mereka Bu Deli melatih para SDM-nya. Betul Luar Pak. biasa. Karena gimana ya Pak ya, kualitas diri kita ini kan bukan apa yang kita pakai atau ini, tapi apa yang tercermin dari diri kita. Makanya ada istilah orang bilang inner beauty Pak. Inner beauty. Iya kan Pak ya? Yang dari dalam yang keluar itu yang lebih bershining gitu loh. Nah sekarang tuh orang lebih suka mencari yang seperti itu. Iya betul, Ya. betul. Dan juga sudah saatnya perusahaan-perusahaan membangun aset dengan melatih para SDM-nya ya Bu. Betul banget Tidak Pak. selalu berbicara omset ya Bu. Betul. Harus bangun asetnya itu. Betul, asetnya itu. Salah satunya adalah para SDM-nya. Bener banget teman-teman. Bu Deli, makna sejati dari personality development dalam kehidupan manusia. Bukan hanya untuk karir Bu Deli, tapi sebagai manusia seutuhnya. Oke. Personality development. Kalau kita bahasa Indonesia kan adalah pengembangan pribadi, ya. Ya. Pribadi itu sebenarnya atau kepribadian itu apa? Itu yang perlu kita tahu dulu. Karena kepribadian itu adalah sesuatu yang kita tampilkan. Nah, jadi apa yang kita tampilkan kepada orang lain, nah apa yang orang lain tentang diri kita, itulah sebenarnya kepribadian. Jadi kepribadian itu kalau bahasa sedikit istilah intelektualnya Pak, datang dari kata ya kepribadian itu kan personality ya bahasa asingnya. Itu datang dari kata persona. Persona itu artinya topeng. Jadi topeng itu apa yang kita tampilkan, apa yang kita pakai untuk orang lihat tentang diri kita. Nah, kenapa kepribadian ini atau personality ini penting? Karena kita kan kadang-kadang kita kepengen dilihat orang. Saya kepengen dilihat orang, misalnya orang yang berwawasan. Saya kepengen dilihat orang yang ramah. Pertanyaannya adalah apakah orang lihat saya seperti itu? Nah, jadi personality itu adalah sesuatu yang kita desain dari diri kita. Kita mau menampilkan apa diri kita yang dilihat orang lain. Karena kepribadian ini atau personality ini kan adalah bagian dari diri kita. Makanya orang sering bilang personality itu identik dengan brand image kita, gitu Pak. Kalau saya berjalan-jalan di satu pusat perbelanjaan, sebelum saya masuk ke satu toko, betul. Biasanya kita tampak di luar toko. Luarnya, betul. Ada manekinnya, betul. Interiornya, desainnya. Itu dia berusaha menampilkan. Mungkin ini contoh toko. Betul. Kurang lebih seperti itu Bu. Betul. Jadi misalnya contoh, Pak Uta kepingin dilihat orang, saya kepingin dilihat orang ramah. Pak Uta kelihatan nggak setiap ketemu orang tersenyum nggak? Orang ramah paling gampang dikenali gampang tersenyum Pak. Betul ya, dia mau bilang saya orang ramah tapi mukanya terang melulu, orang nggak ada yang percaya dong, iya kan? Misalnya saya kepingin dibilang, saya kepingin dibilang orang pribadi yang berwawasan misalnya. Oke, kalau saya kepingin dilihat orang sebagai pribadi yang berwawasan berarti saya mesti banyak tahu banyak hal. Saya punya hobi baca nggak? Sehingga saya tahu banyak hal. Bukan karena sekolah kita. Karena sekolah itu bukan jadi ukuran bahwa orang itu berwawasan. Banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, ya kadang-kadang wawasannya nggak sampai segitu juga gitu ya. Apalagi kalau ilmunya jurus nembak kan Pak ya. Sekolahnya jurus nembak gitu loh. Jadi kalau boleh dikatakan Bu, betul. Sebaiknya personality kita seimbang dengan kebiasaan kita. Betul, Pak. Jadi bukan sesuatu yang artinya ditampilkan tapi tidak dibekali. Betul banget. Karena itu kan identik dengan gambaran kita. Iya kan? Karena kan orang bilang gini, apa yang kita pikirkan itu sadar atau nggak sadar itu akan terekspresi dengan apa yang kita ucapkan. Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan itu akan terekspresi dengan yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan ini kalau sering kita lakukan maka dia jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau sering kita tampilkan itu kan jadi karakter diri kita.
kalau jadi karakter diri kita, itulah personality kita. Label orang udah bilang seperti itu gitu ya Pak ya. Betul. Jadi rekan-rekan ILP, itulah mengapa sekolah pengembangan kepribadian berkembang dan banyak bisa kita temuin di Jakarta, di kota-kota besar. Karena memang pada akhirnya kita harus memperlengkapi diri kita, bukan hanya menampilkan, tapi juga membekali diri ya Bu. Betul. Nah, Waduh, sepertinya saya juga sudah mulai banyak belajar dari Bu Deli nih. iya karena kan dengan kepribadian ini banyak manfaatnya buat kita. Yes. Kita bisa disukain orang, kita bisa diterima orang, mungkin dalam karir juga bisa membantu karir kita berkembang, ya. Kemudian kita bisa dimanapun kita rasanya nggak ada orang yang menolak kita. Nah ini kelebihannya. Jadi dengan kata lain, sahabat ILP, kepribadian itu bisa dikembangkan ya Bu. Betul, Kepribadian bisa dikembangkan dan itu bukan bawaan dari lahir. bukan. Ya, biasanya di sekolah kepribadian mereka belajar banyak macam-macam. Misalnya contoh berani menampilkan dirinya, membangun kepercayaan diri, terus tahu gimana caranya bergaul, tahu caranya bagaimana ketika harus berkomunikasi, ya. Terus bagaimana membangun sikap yang percaya diri dan positif selalu. Nah, Sejak kapan Ibu menyadari bahwa manusia ini kepribadiannya bisa dikembangkan nih Bu? Oke. Kalau ditanya sejak kapan? Sejak lama ya Pak ya. Ketika saya menyadari misalnya contoh, saya ngerasa dulu banyak nih saya pengetahuan. Wah udah cukup nih wawasan saya. Tetapi pada saat saya belajar hal-hal baru, saya menyadari betapa bodohnya saya. Karena banyak hal yang saya belum tahu. Semakin saya belajar sesuatu, semakin saya tahu bahwa banyak hal saya yang belum tahu. Nah makanya kenapa salah satu teman-teman saya, orang-orang yang cukup dekat sama saya dan kenal baik dengan saya, selalu mengatakan Bu Deli ini seorang pembelajar gitu loh. Suka belajar banget, dia nggak putus-putusnya. Ya termasuk juga Pak Iwan pendiri penggagas ILP itu suka bilang gitu, Bu Deli ketemunya lagi belajar, lagi ini jauh-jauh lagi belajarnya. Karena buat saya belajar itu tidak akan pernah habis Pak. Iya kan, nggak ada batasan umur yang membatasi kita. Sama juga dengan kepribadian. Karena kepribadian itu bukan bawaan dari lahir. Ya, betul kata orang lingkungan kita bisa membentuk kepribadian. Betul Pak. Tapi sebenarnya yang memutuskan saya mau terlihat seperti apa kan bukan lingkungan. Diri kita. Diri kita sendiri. Betul. Dan ada istilahnya Bu, investasi leher ke atas. Betul. Orang tuh sering investasi ke bawah Pak, beli baju, beli ini, tapi lupa investasi ke atas. Investasi leher ke atas. Iya, Belajar. betul. Belajar gitu. Luar biasa. Nah, Bu Deli, banyak sekali manusia dewasa saat ini yang merasa terjebak dengan kepribadian atau karakter dirinya. Apa kesalahan paling umum yang mereka alami dalam memahami kepribadian? Saya sering dengar orang bilang, ya saya memang orangnya udah seperti itu. Apakah itu menjadi kepribadian dia? Ya, kepribadiannya saat itu. Kenapa? Karena dia mengizinkan dirinya, dia mendesain dirinya, membuat dirinya untuk seperti itu. Misalnya, ya saya memang orangnya pemarah, ya kalian aja harus sabar gitu loh ngadepin saya. Gini dulu, teman-teman, pemarah itu dia melabel dirinya sendiri. Dan orang-orang lingkungan juga melabel dirinya dengan pemarah karena itulah yang ditampilkannya saat itu. Tapi apakah dia bisa menjadi seorang yang sabar? Bisa. Masalahnya kan mau mencoba apa tidak? Betul. 3 huruf Pak, MAU. Nah, mau itu yang menghalangi kita kadang-kadang ya. Juga bermula dari mungkin pemikiran dia. Iya, pemikiran. Saya kepingin dilihat apa, makanya tadi saya bilang karena dia sudah mendeklar atau mengklaim dirinya saya seorang pemarah. Dia mendesain dirinya seorang pemarah, sehingga dia menuntut lingkungannya untuk menerima dirinya menjadi seorang pemarah, gitu loh. Dan dia minta dimaklumi. Padahal rumus kita gini Pak, sebenarnya sederhana. Kalau saya ingin diri kita dipahami orang lain, nomor 1 saya akan lebih mudah. Saya belajar memahami orang lain. Kenapa rumusnya? Karena kita nggak bisa kontrol orang lain.
tapi kita bisa kontrol diri kita. Iya. Nah, itu dia. Jadi kenapa kepribadian ini erat banget dengan sesuatu apa yang mau kita desain dengan diri kita, apa yang mau kita tampilkan. 3 huruf tadi, MAU. Maukah kita berubah dari yang pemarah menjadi yang tidak pemarah? Betul. Menjadi orang yang sabar, seperti itu. Contohnya seperti itu. Bu Deli, dulu saya tuh tidak tampan seperti ini, Bu. Oke. Mungkin teman-teman di LP agak pede saya. Tunggu. Nah. Yang bilang tidak tampan itu siapa? Apa pernah ada yang nyampein Pak Okta itu nggak tampan? Nah, Jangan-jangan pasangannya Pak Okta itu jatuh cinta sama Pak Okta tuh karena ngelihat Pak Okta tampannya itu loh. Di mata dia Pak Okta punya nilai atau ketampanan yang beda. gitu Itu ya. dia. Nah, aku mau sharing nih, Bu Mhm. Dewi. Satu kali saya berkata bahwa saya akan menjadi pemuda yang tampan. Oke, Sejak itu memang ada perubahan, Bu. betul. Jadi kita mengatakan kepada diri kita, saya ini pemarah maka jadi pemarah. Betul. Kalau saya ini adalah orang yang keras kepala, ya, Kenapa? ya Saya kita ini nggak keras pede. kepala. Saya ini nggak pede jadi nggak pede. Ya nggak pede karena Jadi- tiap hari yang dilihat yang kurang-kurang di dirinya. Artinya kata MAU tadi Betul. tidak sesulit yang dibayangkan oleh rekan-rekan. Itu hanya cukup dipikirkan dan udah action aja. Betul. Betul ya, Bu? Betul, tinggal desain aja. Saya kepengen dilihat orang seperti apa. Oh, saya kepengen orang ngelihat saya, misalnya kalau saya kepengen jadi ibu rumah tangga yang baik, seorang ibu yang dicintai anak-anaknya. Nah, ayo dong kita mulai tampilin. Dicintai anak-anaknya tuh kira-kira seperti apa ya? Oh, dekat, punya waktu, care. Saya kepingin dilihat orang sebagai, misalnya kalau seorang profesional, sebagai karyawan atau pekerja yang inspiratif. Oh, saya aktif nggak ngasih ide? Lah yang ada yang bilang saya inspiratif kalau dia mah jadi tanya aja nggak punya ide, gitu kan? Nah itu kan contoh. Ya jadi orang tuh kadang-kadang kebanyakan apa yang tadi kan Pak Okta bilang, apa yang membuat orang tuh salah dalam menilai kepribadian dirinya? Karena dia mendesain dirinya dengan yang desain apa yang dikatakan di kepalanya. Misalnya dia bilang saya tuh orangnya nggak pede. Kan dia udah desain kepalanya nggak pede. Maka jadi orang yang tidak Nggak pede. pede. Karena yang dilihat selalu yang kurang-kurang. Kurang percaya diri. Berarti kurangnya dilihat kan? Iya. Kurang-kurangnya. Coba dia belajar melihat dirinya, misalnya contohnya. Apa sih yang buat teman-teman senang bergaul sama saya? Apa sih yang buat teman-teman mempercayai saya? Apalagi kok misalnya saya jadi suka teman-teman curhat sama saya. Berarti kan nggak semua orang lo bisa jadi teman curhat ya Pak ya? Berarti dia, kan orang dia percaya. dipercaya. Betul. Nah dia nggak ngelihat itu gitu loh. Karena kalau jadi pribadi yang jangan curhat dengan A misalnya. Berarti A itu suka tidak memegang rahasia. Iya misalnya kan. Tapi kalau misalnya orang dia tuh nyaman kan, berarti oh saya ini dilihat orang sebagai pribadi yang spesial ya. Saya dihargain orang sampai orang percaya loh mau cerita tentang hidupnya, berbagi dengan saya. Kan seperti itu. Saya itu sering ketemu orang-orang tuh yang mengaminkan dirinya gitu loh Pak. Bilang itu, nah itulah yang mengaminkan dirinya sehingga dia menjadi label buat dirinya sendiri. Dan label itu sadar nggak sadar menjadi identitas dia, which is kepribadiannya gitu loh. Demikian teman-teman sharing dari Bu Deli, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita akan berbincang lagi banyak hal yang kita akan gali dengan Bu Deli ini. Biasanya di sekolah kepribadian mereka belajar banyak macam-macam. Misalnya contoh berani menampilkan dirinya, membangun kepercayaan diri, terus tahu gimana caranya bergaul, tahu caranya bagaimana ketika harus berkomunikasi, ya. Terus bagaimana membangun sikap yang percaya diri dan positif selalu. Nah, jadi kalau saya jadi entrepreneur, saya harus benar-benar istilahnya menjiwai, ya, menguasai apa yang saya perkenalkan atau yang saya tawarkan kepada orang. Kalau dia tidak antusias, orang lain juga nggak antusias. Terus dia orangnya nggak pede, nah gimana orang lain tertarik, ya kan? Nah itu benar, sangat mempengaruhi banget. Nah, Bu Deli, umumnya orang itu suka membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih, ya kan? Mungkin dia lebih cantik, lebih tampan, mungkin dia lebih sukses, atau dia lebih banyak hal, lebih lebih. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggali atau menemukan potensi diri kita tanpa membandingkan dengan orang lain? Oke.
Itu ya Pak ya. Saya sebenarnya tertarik nih dengan kata Pak Okta tadi, membandingkan. Iya. Tidak ada salahnya loh Pak membandingkan diri. Boleh dengan gitu ya? Boleh. Saya juga sering membandingkan diri saya dengan orang. Hmm. Tapi apa yang saya bandingkan? Kalau orang lain bisa berbuat gini, apa yang membuat saya Oke. tidak bisa berbuat seperti itu? Jadi kita membandingkan ke arah positif. Positif. Jadi Sebagai motivasi. motivasi, betul Pak. Bukan rasa iri atau rasa dendam yang ingin menjatuhkan orang itu. Atau bahkan jadi kita rendah diri. Rendah diri, betul. Atau melihat diri kita kurang. Karena gini, kenapa kita bisa berkembang? Orang yang berkembang itu adalah orang yang sadar, satu, apa yang kurang di dalam dirinya. Sehingga dia punya ruang kepengen belajar untuk memperbaiki menjadi dirinya lebih baik. Kedua, orang yang selalu pembelajar. Saya udah sampai di sini, nggak cepet puas diri. Apa sih yang masih kurang? Apa yang saya bisa sempurnakan? Kalau saya ingin merubahnya menjadi lebih baik, apa yang harus saya lakuin gitu loh. Jadi dia selalu one step ahead gitu loh. Ketika sampai di titik satu itu, dia berkembang lagi jadi lebih bagus. Nah, saya ingin membatasi kalimat ini dengan kalimat kata ambisi. Ya, orang wah ambisius banget dong kalau begitu. Gini, ambisius itu kalimat yang sering dinegatifkan sama orang. Ya Pak, betul ya Pak ya. Karena kayaknya ambisi itu pengen mengejar sesuatu segala cara dihalalkan. Yes, kalau itu saya tidak setuju. Tapi ambisi itu penting nggak? Penting loh Pak. Dalam mencapai goal. Betul, capai goal. Kalau kita nggak punya ambisi kan nggak punya passion dalam diri saya. Apa yang membuat saya untuk mau mengejar itu? Justru ambisi itu seperti booster. Betul banget, yang mendorong kita. Misalnya contoh, karena nilai value keluarga, mungkin karena value ingin dapat pengakuan diri, ataukah value ingin mendapat kenyamanan diri, macam-macam value orang itu. Nah jadi tergantung. Nah kalau orang bilang, wah kamu jangan jadi ambisi dong. Nggak ada yang salah loh dengan ambisi. Yang salah kalau menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Untuk mencapai goal, orang ambisi punya goal kan bagus. Betul. Iya kan, itu mendrive dia, mendorong dia untuk menjadi seorang yang bertumbuh setiap saat. Dan menambah antusiasme. Betul, gitu. Jadi bukan masalah membandingkannya. Betul. Itu boleh saja. Boleh. Tapi dalam kerangka untuk memotivasi diri. Betul. Dan belajar. Benar. Bukan membuat kita menjadi lebih rendah diri ataupun timbul dendam, iri hati. Betul, karena banyak orang gini, ketika membandingkan, misalnya yang negatifnya, iyalah dia bisa kayak gitu, dia kenal sama ini, dekat sama ini, loh, iya kan? Kok nggak dicari hal lainnya ya? Apa ya? Kalau saya misalnya dikenal itu, apa yang membuat dia bisa kenal sama orang itu? Dan kebanyakan pengalaman saya bersahabat, berteman, bersosialisasi, kelompok orang yang berpikir seperti itu bukan bertumbuh. Betul. Malah mereka, maaf, bertambah kerdil. Betul, bertambah tenggelam. Bertambah tenggelam. Bener. Karena pemikiran yang melihat orang lebih sukses dan dia lebih jadi dendam, iri. Iri gitu loh. Oh karena dia gitu. Betul, jadi dia tidak mencari orang ini gimana cara dia buat. Kalau saya kepengen belajar seperti itu, apa yang harus saya lakukan ya supaya seperti dia gitu loh. Nah, saya selalu punya, kayak tadi Bapak bilang, membandingkan itu saya menjadikan itu idola saya loh Pak. Iya. Jadi kayak misalnya saya kepengen, karena saya menjadi Deli seperti ini, ya saya punya idola Pak. Dulu ya, saya dulu seorang yang sangat pemalu, penakut, bahkan sampai maaf, physically itu terganggu saya. Begitu penakut, pemalunya saya menampilkan diri sampai saya merah-merah, ini jadi gatel yang harus mungkin dirawat berapa hari. Ya itu sampai ke psikis saya. Bukan hanya ke psikisnya aja, fisiknya juga gitu loh. Tapi saya pikir gini, apakah saya akan jadi orang seperti ini? Kenapa orang lain bisa? Oh, apa yang membuat saya ngerasa tidak nyaman, takut gini? Emang udah berapa kali nyoba? Saya sampai tanya gitu kepala saya. Gini, barangkali orang juga nyoba itu sampai kayak gitu, mungkin dia berkali-kali. Oh, saya belum banyak nih nyobanya. Ya udah, coba aja lagi. Kalau gagal, coba aja lagi gitu loh. There is nothing loose gitu loh. Semakin saya tahu, mencoba dan saya gagal, semakin saya tahu di mana kesalahan atau kekurangan saya. Artinya begitu kita mau berubah, ada batasan yang memang harus kita lewatin. Betul. Breakthrough. Betul Pak. Makanya. Iya kan, jadi kita kalau mau bertransformasi kan kita harus breakthrough juga kan, nembus juga kan. Kalau kita masalah hidup kita ini, kita kepengen berubah, tapi caranya itu aja dilakuin. Breakthrough-nya rumusnya datang dari mana gitu loh. Ya, gitu dia. Harus tembus batasan itu ya. Betul banget teman-teman. Pak Okta, sambil kita ngobrol-ngobrol,
Mari kita nikmati dulu Pak Okta, Iya. kopinya. Ya. Kalau saya nggak minum kopi karena perut saya ini lagi terganggu asam lambungnya. Asam lambung. Jadi saya milih teh aja. Oke. Jadi tehnya juga teh pahit ya. Pak Okta juga kopinya juga kopi pahit karena kita udah manis kan Pak. Iya, betul. Mantap. Kopinya luar biasa, teman-teman. Bu, rumahnya nyaman sekali, Bu. Terima kasih Pak Okta. Ini sepertinya baru selesai dibangun ya. Betul, ini saya juga baru menempati kembali rumah ini sekitar 1,5 sampai hampir 2 bulan. Ya, Wow, ini ya baru selesai direkonstruksi ulang, dibangun ulang. berarti awalnya memang sudah ada rumah, Yes, dirubuhkan, Rubuhkan, bangun baru lagi. dibangun baru lagi. Ya, Wah, ini berapa lantai, Bu? 3 lantai. 3 lantai. Soalnya keluarga saya keluarga besar Pak. Ah, siap. Jadi kalau datang bermain ke rumah biar nyaman keluarganya. Luar biasa. Nanti kita mungkin diajak keliling sama Bu Deli ya. Boleh dengan senang hati. Dia harus jadi orang ramah nomor 1. Jadi kalau ketemu sama orang, dia harus suka bertemu, suka berbicara, dan jangan lupa memperkenalkan dirinya. Jadi kalau nggak gitu nanti pembelinya ya nggak kenal atau customernya nggak kenal. Terus kalau menjaga hubungannya, kalau udah dibeli barangnya sekali, terus jangan terus ditinggalin customernya. Misalnya besok-besok, tante barangnya udah habis, kok nggak beli lagi? Proaktif, menawarkan lagi. Terus kalau misalnya ketemu, saya ternyata masih ingat nih, kemarin Bu Deli nih yang beli. Ibu Deli gimana? Waktu beli produk saya pasti suka dong ya. Saya punya lagi yang baru. Nah kan, jadinya Bu Deli tetap kepikiran nih Disa sebagai entrepreneur, nggak ingat sama yang lain. Karena kenapa? Disa selalu menjaga hubungan, ketemu, suka ngobrol, ramah, itu dia. Bu, dalam penerapannya, apa yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Apakah pola asuh, pengalaman hidupnya, atau pilihan sadar dari seseorang? Oke. Kalau ditanya apa yang mempengaruhi kepribadian seseorang, Ya. banyak Pak. Bisa lingkungan dia, ya, bisa pola asuh juga. Karena pola asuh itu kan dia kebentuk dari dia kecil sampai besar. Ya, tapi ketika orang itu tahu, ketika tadi saya bilang, kalau kita ingin mengembangkan kepribadian kita, nomor 1 kan kita harus tahu apa yang menjadi kekurangan diri saya. Kedua, apa yang menjadi potensi atau kelebihan diri saya yang belum saya maksimalkan. Nah, itu yang membuat kita berkembang. Semakin orang itu sadar tentang dirinya, disitulah kepribadiannya akan berkembang. Jadi Adalah di pilihan sadar. betul, di pilihan sadarnya. Ya, jadi kalau orang selalu bilang, iya saya selalu dibesarkan seperti ini. Pertanyaan saya, kalau kadang-kadang saya ketika mengajar, klien saya sering mengatakan itu, ya Bu, saya begini maklum lingkungan saya seperti ini. Pertanyaannya, sekarang kamu berada di lingkungan seperti itu enggak? Ya enggak Bu, ya dulu. Pertanyaannya, kamu bisa merubah masa lalu kamu enggak? Enggak kan, kita nggak bisa merubah masa. Tapi kita kan bisa merancang masa depan kita. Nah, merancang masa depan kita yang 3 huruf tadi, MAU itu, saya mau apa? Apa yang saya mau jadikan diri saya? Apa yang saya mau orang lihat tentang saya? Nah, berarti kan kita mendesain. Kepribadian ini kita jadi desainernya loh Pak. Nah, jadi desainernya buat diri kita sendiri. Jadi sama kayak kita arsiteknya lah. Kalau orang teknik bilang ya, arsiteknya. Yes, kita mengarsitekkin diri kita sendiri, mendesain diri kita sendiri. Apa yang mau saya tampilkan dengan diri saya. Jadi pilihan sadar seseorang. Betul, pilihan Kalau sadar. pola asuh hanya Faktor yang faktor mempengaruhi. mempengaruhi. Betul, tapi Bukan saya penentunya ya. bukan penentunya. Penentunya adalah saya mau jadi apa. Nah, Ada itu di tangan kita sendiri. ada di tangan kita dan itu menjadi kendali kita sepenuhnya. Luar biasa. Bu Deli, apakah ada perbedaan antara menjadi diri sendiri atau menjadi versi diri yang lebih baik? Oke. Menjadi diri sendiri berarti kita minta diterima oleh orang lain tentang diri kita. Kalau menjadi versi terbaik dari diri kita, itu adalah saya ingin orang lain melihat saya lebih baik ya. Nah, saya kepengen sesuatu yang kita tampilkan yang lebih baik. Karena kan jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, apa yang mau kita tampilkan yang terbaik dari diri kita. Nah, kalau ditanya dua-dua ini sebenarnya
kita harus milih yang mana. Nggak ada masalah kita memilih keduanya Pak Akta. Iya. Saya mau, ini adalah versi diri saya. Sebenarnya versi diri kita ini juga bisa yang kita kembangkan dengan yang saya mau jadi versi terbaik diri kita kan? Yes. Betul kan? Ya. Ini adalah diri kita, cuman Iya. versi terbaiknya. Jadi sebenarnya satu dan yang lain saling berhubungan. Kalau yang satu aja versi diri saya, mungkin orang misalnya contoh, ya saya memang orang udah begini mau diapain lagi? Saya dibesarin seperti itu, lingkungan saya seperti itu, yang saya hadapin seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia seperti itu? Karena dia membiarkan dirinya seperti itu. Oke? Jadi dia Contoh. tidak mau bertumbuh Iya, karena dia nggak mau keluar, nggak mau berubah, dan tidak mau mencari suasana baru, dan lingkungan nyaman baru. nyaman di karakter itu. Iya, Gitu. nyaman di situasi itu. Dan Jadi- maunya orang lain ngerti dia. Betul. Nah, itu yang kesalahan yang sering kita orang sebut, inilah kepribadian saya udah jadi begini, terus mau gimana lagi? Pertanyaannya, kamu mau apa? Kalau saya tanya mau gimana lagi? Itu Kamu mau bahkan apa? bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Betul. Kamu mau apa? Ya saya udah begini, ya udah. Kamu berarti udah menerima dirimu seperti itu. Ya udah, kalau kamu maunya seperti itu, jangan menuntut orang lain juga gitu loh. Karena kamu misalnya kalau orang lain tidak bisa menerima dirimu seperti itu, ya kamu nggak bisa paksain. Ya kenapa? Kadang-kadang kan ada orang bilang, ya masa saya harus berubah untuk orang? Gini, saya tidak mengatakan kita harus berubah untuk orang. Tapi dalam suatu kesempatan atau pengalaman hidup kita, mungkin kita harus belajar menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Ya contohnya misalnya gini, saya orangnya, kayak tadi kita ambil contoh pemarah. Saya bekerja, masuk di perusahaan, bawa karakter itu. Apa ada yang mau yang menerima saya jadi karyawan pemarah, semua orang dimarah-marahin, minta diterima, nggak ada yang mau. Apalagi kalau dia kerjanya di industri pelayanan, mana ada yang mau Pak? Berarti kan dia harus berubah kan? Kenapa? Iya. Saya mau bekerja di industri ini, saya harus menyesuaikan dengan industri ini. Iya. Saya bekerja di perusahaan juga ada namanya corporate culture, saya harus menyesuaikan dong dengan corporate culture-nya perusahaan. Kan dia sudah harus bertransformasi. Bertumbuh dan bertransformasi. Gitu. Jadi kalau dia mau dibuat, ya inilah diri saya seperti ini, ya berarti dia minta memproklamirkan dirinya untuk minta diterima orang dengan dirinya seperti itu. Kalau cocok. Ya, kalau cocok dengan untuk orang lain, kalau nggak cocok, ya jangan salahkan. Kalau orang lain tidak bisa menerima dia, Dan misalnya. itu efeknya ke kehidupan. Betul Dalam sekali. karir, Benar Pak. dalam bahkan rumah tangga. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi kepribadian ini sangat penting Bu ya. Betul. Harus ditumbuhkan dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Kan setiap hari kita kan selalu bertumbuh kan Pak ya. Yes. Kita orang bilang enggak lah tubuh badan kita, no, tiap hari sel-sel diri kita bertumbuh, itu membuat kita diri kita masih hidup loh. Iya, Betul bahkan kan? sel-sel tubuh Tubuh kita bertumbuh kan? dan Iya. terjadi regenerasi sel. Iya, itu dia kan makanya. Jadi kita pakai aja prinsip itu. Oh, saya juga harus bertumbuh. Tuntutan misalnya tuntutan profesi, tuntutan lingkungan, tuntutan kebutuhan. Misalnya contoh, oh saya tadinya hidup single, sekarang saya udah berkeluarga. Saya harus bisa bertoleransi kehidupan saya dengan pasangan saya. Apalagi kalau dengan anak, menempatkan diri saya sebagai orang tua. Jadi orang tua bukan karena jadi bapaknya atau jadi ibunya. Bisa nggak saya jadi role model buat anak saya? Contohnya. Itu panutan buat anak saya. Iya. Ya, marahin anaknya begini kamu nggak boleh, kita sendiri mencontohkannya yang kebalikannya. Tidak menjadi Nah, teladan. betul ya kan, ya itu kan mau nggak mau kan kita transformasi. Terus kita kan nggak bisa bilang nggak bisa dong, ini kan saya mama kamu, saya kan papa kamu kan anak ya, kamu harus nurut. Tunggu dulu. Nggak bisa. Nah, kita siap nggak menerima anak kita seperti diri kita? Iya. Itu dia. Nah, Akhirnya anak jangan sampai berkata, oh papa juga begitu, mama juga begitu. betul. Anak mencontoh dari apa yang kita lakukan, bukan yang kita katakan saja ya Bu. Betul. Makanya kan kalau kita belajar leadership, prinsip leadership itu walk the talk kan, gak ada istilah walk the talk. Nah, jadi yang kita sampaikan ya harus Kita dicerminkan, kita jalankan. Betul. Betul. Mhm. Tidak boleh main HP selama waktu makan. Iya. Terus bilang gini, ini papa ini lagi kerjaan ini, ada klien papa ini penting nih. Kalau gimana kamu bayar uang sekolah? Tunggu dulu. Nah, Walk the talk. iya, rulesnya kan kita buat sama gitu loh. Kita mau jadi teladan ya seperti itu. Harus menjadi teladan. Betul. Nah makanya kan MAU tadi tuh 3 huruf itu Mau. nggak kita? Masalah kita tuh kita pengen berencana gini-gini. Ya rencana itu kalau nggak dieksekusi, nggak diterapin, apa sih yang membuat orang itu bisa bertumbuh dan berkembang sebenarnya? Ya. Bukan hanya karena kemauannya Pak. Ya. Ada satu Pak yang paling penting.
konsisten menjalankannya. Oh ya, betul. Karena mau itu Mau? hanya pemicu awal. Iya, niat. Niat. Betul. Nah, konsisten nggak jalaninnya? Tapi pada saat itu yang memelihara perubahan itu adalah konsistennya dia, day Betul. by day dia ya. Betul, Terus menjalankan dengan disiplin. benar sekali. Kalau bahasa saya Bu, Mhm. disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin saat itu kita sedang tidak ingin melakukan, Iya, tapi harus karena Harus, ada tujuan betul, yang ingin dicapai. benar, Wah, benar banget gitu Pak. kayaknya saya sudah cocok juga jadi fasilitator. Iya. Nah, Bu Deli, dalam perjalanan Bu Deli mengajar ataupun di kelas dan dengan klien ataupun student, ketemu begitu banyak orang, golongan, kelompok karakter. Tentu di antara mereka banyak mengalami luka batin Betul. ataupun mengalami pengalaman pahit di Iya. dalam kehidupannya. Nah, bagaimana hal-hal tersebut mampu membentuk personality yang cukup kuat di dalam kehidupan mereka? Bu? Oke. Banyak Pak. Kadang-kadang ketemu orang yang, terus saya nggak mungkin lah Bu, saya datang kemari kata orang begini. Pertanyaan saya cuma satu. Kamu ingin menjadi apa dirimu? Ya, terus saya ingatkan bahwa setiap kita punya masa lalu. Satu hal yang harus kita sadari, kita nggak bisa merubah masa lalu kita. Tapi kita bisa mendesain masa depan kita. Seperti Nah, tadi ya. Iya, kan saya selalu ingetin. Kamu mau jadi apa? Kamu mau seperti apa? Oke, kalau kamu kepingin jadi yang berubah, kok kamu masih biarkan diri kamu seperti itu sih? Saya bilang gitu. Iya. Ya gimana? Kamu harus membuat suatu perubahan baru dong diri kamu. Misalnya contoh, saya orangnya pemalu. Saya takut kalau ketemu orang nggak tahu gini. Pertanyaan saya, emang udah berapa banyak orang kamu temui? Iya. Nah itu nomor satu saya tanya. Kalau kamu udah bertemu dengan banyak orang, tidak semua loh orang yang kamu temui itu mungkin menolak kamu. Iya. Barangkali ada yang menunggu kehadiran diri kita. Iya. Ya kan, ingin berteman sama kita. Jadi kamu nggak bisa pakai gambaran itu menjadi suatu istilahnya mengeneralisasi sesuatu yang hal kecil terus kita buat jadi suatu kesimpulan umum. Nggak bisa Iya. kita buat seperti itu. Iya. Jadi pengalaman kita lah yang mendidik kita atau mengajarkan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang semakin tough atau semakin kuat kepribadian. Jadi kalau saya ketemu dengan klien atau student yang seperti itu, saya bawa dia ke depan. Iya. Oke, jadi saya bawa dia ke depan, kamu lihat dirimu seperti apa? Ayo, Oke. apa yang kamu rasa yang membuat dirimu seperti itu di masa lalu? Oke, kamu mau nggak seperti itu? Nggak mau? Oke, kalau nggak mau jangan lakukan itu. Berarti Iya, mungkin akan membentuk kepribadiannya kuat, tapi kuatnya harus sehat. betul. Nah, Jadi bounce-nya itu respon dia adalah betul. Kita tidak bisa terhindar mungkin dari Iya. pengalaman pahit ataupun Iya. trauma, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita ya Bu, Betul. mau ke Karena- arah sehat atau Betul, ke arah karena yang 10% yaitu ya yang akan kita lakukan itu, apa yang mau kita lakukan itu menentukannya cuma 10%. Tapi cara kita melakukan 90% itu adalah itu yang paling menentukan. dan mungkin orang di Nah. sekeliling kita ada yang lebih sukses, Betul. lebih berhasil. Mungkin mereka juga pernah mengalami Benar, pengalaman hidup yang pahit Betul. sebelumnya. Yang Benar mungkin kita sekali. tidak tahu. Tapi mereka beresponnya
dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kami selalu ingetin, Bu, saya ini kayak gini apa masih bisa gitu loh. Nomor satu gini, kamu datang kemari, apalagi misalnya dia student datang ke sekolah pengembangan pribadi udah investasi, kamu datang kemari, apa yang membuat kamu datang kemari? Ya Bu, saya ingin berubah. Kalau kamu ingin berubah, apa yang kamu yakini untuk kamu membuat kamu berubah? Itu aja, saya tanya itu dulu nomor satu. Kalau misalnya saya tanya, ya nggak tahu Bu, kata orang kalau belajar di sini, kalau lulusan di sini nggak langsung jadi, ini bukan masa Indomie direbus 2 menit, jadi langsung dimakan kenyang, saya bilang gitu. Apa yang kita ketahui, apa yang kita, misalnya kami membantu menjadi mediator. Memberikan pengetahuan, membantu dia kalau nggak tahu, yuk kita bantu kamu ngelakuin, kita sama-sama kita praktekin gimana caranya. Nah, itu dia terapin dalam kehidupannya, mudah-mudahan itu akan terjadi perubahan, akan dia bertransformasi. Tapi kalau dia tidak menerapkan di dalam kehidupannya, cuman bilang, ya saya mau berubah, iya saya udah tahu, sering Pak. Kalau ngajak, ya Bu saya udah tahu gitu. Terus saya tanya gini, kalau sudah tahu apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui? Ya tahu aja Bu ya. Terus kalau tahu, apa gunanya Anda tahu kalau Anda tidak melakukan dengan sesuatu yang Anda ketahui? Jadi gitu. ada perbedaan besar antara tahu dan melakukan apa yang diketahui. Betul. Apa yang diketahui. Betul Pak, itu perbedaannya. Jadi orang banyak banget setiap kali saya dengerin, ya Bu saya udah tahu Bu, saya sering dengar gini, oke. Terus ketika Bapak mendengar atau Ibu mendengar atau Anda mendengar, apa yang Anda pahami dengan yang Anda dengar? Terus apa yang Anda ambil dari apa yang dengar yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Ya kalau nggak Anda? Iya, kalau nggak dilakukan kan makanya pakai jurus sepatu Nike aja Pak, just do it. Just do it. Iya, nggak usah simpel-simpel. Kadang-kadang tuh saya ketemu orang tuh, udah pernah ngelakuin belum? Udah just do it aja deh. Saya suka bilang gitu. Mau melangkah awal, jangan overthinking ya. Iya betul. Kita jadi orang thinker, pemikir, itu bagus. Karena kita berarti memberikan celah buat kita mempertimbangkan dari banyak sisi, melihat dari banyak sisi. Membuat kita jadi lebih bijak untuk menyikapi sesuatu atau merespon sesuatu. Tapi kalau kita overthinking, yang namanya over kan nggak bagus ya Pak. Betul Pak. Betul. Over itu nggak bagus. Ya udah gitu loh. Kadang-kadang tuh overthinking, over worry, kalau sudah ketemu orang gitu, emang udah pernah terjadi belum? Ya udah, kalau nggak pernah terjadi nggak usah pikirin. Bakal kejadian yang baik ada nggak potensi? Ada, ya udah pikirin aja yang bakal terjadi yang baik. Oke, karena rumus alam semesta itu kan law of attraction itu kan dengan sesuatu yang kita pikirkan juga gitu loh. Oh iya betul. Bener kan? Jadi kalau misalnya contohnya sederhana lah Pak, kita bawa SIM, kita bawa ini, di depan ada polisi, wah ntar gue di stop nih, kita di stop loh. Iya di stop tuh bukan karena polisinya tahu kita bawa SIM atau enggak. Karena kita bawa mobilnya jadi grogi. Itu bener, saya sering berapa kali nggak bawa SIM, ketinggalan dompet, santai aja. Santai, iya kan. Nah anggap aja gitu, saya aja misalnya salah masuk zona ganjil genap. Oh ya udah, waduh lupa di tanggal ya, gimana caranya? Pakai strategi dong. Oh ngumpet di daerah yang sempit-sempit, jadi orang nggak ngelihat nomor polisi, kalau ada di depan nggak ngelihat platnya banget, udah tenang aja, nggak di stop gitu kan. Paling-paling ada takut, waduh Kak ada kamera ini yang nanti rekam ya, pakai telekamera pas nanti perpanjang STNK kerekam baru kena sanksi. Gitu. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan yang di hati kita harus sinkron. Betul, sinkron. Itu yang akan membuat diri kita menjadi pribadi seutuhnya. Dan berubah, bertumbuh lebih sehat lagi. Betul banget. Bukan pengalaman pahitnya ya Bu ya. Bukan. Tapi respon kita ya. Iya. Teman-teman, kita bertumbuh ke arah yang lebih sehat. Bu Deli, bagi orang dewasa, Bu Deli ada pesan nggak buat mereka yang tidak ingin berubah? Atau tidak ingin bertumbuh kepribadiannya? Kalau buat orang yang tidak ingin bertumbuh atau berubah, ya sudah, terima saja dirimu seperti itu, dan terima juga kalau orang lain meresponnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, iya kan? Karena gini, ada rumus Pak, kalau kita tidak menyukai orang lain atau tidak menyukai lingkungan, kita nggak bisa ngerubahnya. Yang kita bisa rubah itu adalah bagaimana cara strategi kita untuk bisa menghadapinya. Berarti kita yang men-setting diri kita kan. Jadi kalau orang yang nggak mau berubah ya udah. Jadi pesannya adalah ya mau berubah. Ya jadi nggak ada. Karena sebenarnya gini loh Pak, di dunia ini kan satu yang tetap, yaitu perubahan. Iya betul. Betul kan? Betul. Tidak ada yang tetap loh di dunia ini, hanya satu yang tetap, yaitu perubahan. Perubahan itu sendiri. Iya, jadi kalau dia misalnya tidak mau berubah,
iya terima aja dirinya seperti itu dan harus bisa menerima kalau mungkin respon orang lain tidak seperti yang diharapkannya. Iya kan? Karena tidak sesuai dengan perkembangan Iya. lingkungan. Betul. Kalau saya boleh pakai ilustrasi Bu, beberapa dekade yang lalu kita pakai satu handphone Betul. yang mereknya itu, Iya. dan dia tidak mau berubah Bu. Iya. Akhirnya Akhirnya tenggelam, hilang. Betul kan? Nah, dia harus menerima bahwa dia tenggelam, betul. seperti itu. Dia tenggelam, ketinggalan, ya udah dia Ya harus udah, menerima kan? harus Karena menerima. kita yang nggak mau kan, bukan kita istilah tidak bisa. Kita punya pilihan loh, Iya. bisa atau tidak, tergantung kita udah pernah mencoba atau belum. Iya. Betul kan? Betul. Orang bilang katakan tidak bisa itu kalau dia sudah mencoba berkali-kali. Dan kalau pada saat kita mau berubah Bu, kita juga harus merendahkan ego kita nggak sih Bu? Betul. Iya kan? Kadang-kadang yang suka kita tonjolkan egonya kan, ataupun prestis kita kan, tapi nggak mau menurunkan egonya sedikit aja. Betul. Iya kan? Akhirnya dia tidak berubah. Betul ya Bu ya? Benar. Benar. Karena kalau kita menjaga ego kita terus, Pak, ya, kita hidup di dunia kita aja. Kan kita nggak hidup di dunia kita bersosialisasi dengan orang. Yang kita hadapin orang lain, yang punya ego juga. Iya. Oh, sometimes kadang-kadang kita mungkin perlu menyesuaikan dengan egonya Pak Okta. Oh, sekarang saya lagi kerja sama Pak Okta. Iya kan, apalagi ada rumus. Pak Okta misalnya atasan saya, nggak bisa ngerubah atasan. Iya. Iya kan, nah, kan makanya ada joke-nya, the boss is always right. If the boss going wrong, back to rule number 1, iya kan? Pasal 1, pasal 2. Iya, pasal 1, pasal 2 tuh, makanya itu udah misalnya contoh, oh berarti saya harus bisa menyesuaikan, oh saya kayak tadi saya mencontohkan kalau saya orang tua, saya sama anak saya, kan saya harus belajar, misalnya kayak misalnya contoh lah Pak, kita menghadapi sekarang dunia yang berbeda, Gen Z. Ya. Terus kita bilang, zaman mama dulu, zaman papa. Emang zamannya sama sekarang kan nggak bisa. Iya. Iya kan kita nggak bisa paksakan mereka untuk mengikuti di zaman kita. Berarti kita harus belajar juga. Mau belajar Untuk ada melihat kesenjangan generasi itu. betul gapnya kita tuh di mana. Kita juga nggak harus semuanya seperti kayak Gen Z, enggak juga. Tapi kita pakai mungkin apa yang bisa menjembatani dengan Gen Z kita gitu. Zaman dulu dimarahin aja dipelototin udah takut Pak. Di sekarang dipelototin nggak ada, dimarahin dia masuk kuping kanan kuping kiri. Karena dia pakai apa? Headset, ya kan? Sambil ini marahin dia, iya nggak ini pakai denger headset dia. Iya, nah. Sekarang kalau langsung ditegur susah Bu. Nah, Diajak untuk mikir. Kayaknya mereka lebih mau gitu. bener, dilibatin mikir kasih suatu tanggung jawab sendiri. Itu Udah, aja gitu kuncinya. aja. Benar. Jadi mereka juga belajar dengan konsekuensi terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi ibu juga mengajar para orang tua dong. Iya. Nah, Bagaimana di dalam mendidik anak-anak juga iya, dong. betul. Iya kan, orang tua kan juga membentuk personality anak kan. Jadi sekolah pengembangan kepribadian ini penting juga ya Bu ya. Betul. Semua kalangan. Benar. Bukan Semua hanya ada. orang yang profesional, tapi kalau ibu rumah tangga juga mau siapa aja, belajar. anak-anak juga ada. Anak-anak juga ada. Ada. Oke. Jadinya, jadi ya tadi saya bilang tuh, klien saya ataupun student saya itu dari berbagai macam datangnya. Dari orang yang biasa, dari orang yang terkenal, dari orang yang punya Pejabat, jabatan, iya, Usaha, iya. profesional, Nah, artis. kenapa mereka datang? Karena mereka sadar apa yang mau dikembangkan dalam diri. Karena mereka sadar ada yang masih kurang, ada yang belum, ada yang mungkin udah tahu tapi nggak bisa dikeluarkan. Nah itu yang membuat mereka berkembang. Dan memang kita butuh pelatih, butuh fasilitator. Betul. Kalau kita lihat atlet ya Bu ya, Betul. Tiger Woods itu kan pemain golf yang luar Hebat kan? biasa hebat. Tapi dia punya coach juga kan? Tapi dia punya coach juga. Iya, dokter kan juga sama kan? Punya dokter juga kan? Dokternya punya Iya, dokter. dokter jadi bisa ngobatin juga kan? Betul. Ada yang perlu dari kacamata orang lain. Betul. Saya punya partner dokter kecantikan, Iya, juga harus kontrol ke dokter internis Bu. iya, Dokter juga. benar, Jadi kita tidak perlu merasa kita sudah benar. pintar semua. Kalau kita membuat diri kita seperti itu, sebenarnya kita yang membangun tembok kita, yang membatasi kita untuk menjadi seorang pribadi yang berkembang. Akhirnya kita terus kerdil, tidak bertumbuh. Makanya saya selalu setiap kali saya belajar sesuatu, semakin tahu bahwa saya ternyata masih bodoh gitu loh. Saya baru tahu sekarang. Semakin gitu. saya belajar, semakin Makin ada tahu, hal iya, yang yang saya tahu. Jadi saya tahu, wow, saya ternyata masih bodoh ya, masih nggak tahu nih, orang lain udah tahu, saya baru tahu sekarang gitu loh. Bu Deli ini orang yang sangat rendah hati ini. Sudah banyak tahu, masih mau belajar kan. Ya, Luar saya biasa. karena prinsip saya begini Pak,
menjadi seorang pribadi yang bertumbuh itu tidak ada yang hilang dari diri saya, Malah bertambah gitu loh. menambah value kita juga. Betul, value kita, kesempatan diri kita gitu. Dan pepatah juga mengatakan kan, carilah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasan ketika kita mau belajar, nggak ada batasan usia, nggak ada batasan kondisi itu. Bu Deli, ada seseorang yang ingin berubah dan mengembangkan kepribadiannya ke arah yang positif. Langkah sederhana apa yang bisa dipraktekkan di dalam sehari-hari, Bu? Oke, gini paling simple. Misalnya Pak Okta kepengen apa nih misalnya? Misalnya pemarah jadi penyabar, misalnya. Penyabar. Gitu ya. Oke, yang pertama yang membuat kita marah harus kita sadari dulu. Apa sih pemicu marah kita? Misalnya pemicu marah kita, kenapa saya nggak sama orang? Oke, kalau saya selalu menyamakan diri saya sama orang, saya nggak akan pernah bisa jadi sama orang. Karena setiap orang punya karakteristik sendiri, ada plus dan minusnya. Oke, tapi apa versi terbaik saya yang bisa membuat saya mengarah seperti orang itu? Iya. Itu kita bentuk dong. Misalnya, dia ini ternyata orangnya wawasannya luas. Saya udah seluas dia belum? Ilmu saya belum cukup dia. Ya udah, tipsnya berarti saya belajar. Pertama, kita menyadari dan belajar. Iya, belajar. Misalnya contoh, buat orang sabar itu apa sih contohnya? Oke, jangan cepat merespon. Saya itu nggak sabar tuh, denger aja dikit belum telah udah nyamber dulu. Oke, Tidak sebelum reaktif saya ngomong, diam aja dulu deh, denger aja dulu deh. Tidak reaktif. Iya, jangan reaktif gitu kan, diam aja dulu deh. Karena yang mungkin kita dengar belum tentu negatif semuanya. Ya. Oke, dengar aja dulu. Bukan susah mau nahan marah gitu, gini aja. Kalau mau ngomong bila perlu gigit aja lidah dulu, ya kan? Gak jadi nggak ngomong kan, sakit kan? Tadi itu kan niat gitu loh. Ya. Oke, terus yang kedua, belajar melihat dari kacamata orang. Saya marah karena saya nggak suka. Nomor satu kita bilang, jangan-jangan orang itu ngelakuin itu karena dia nggak tahu. Saya pernah nggak kasih tahu dia, misalnya. Jadi jangan langsung blaming orang, jangan nyalain orang. Jangan-jangan mungkin ada faktornya karena penyebabnya dari diri saya, orang yang menjadi seperti itu, kan? Berarti kan kita udah menahan emosi kita. Tadi Pak Okta bilang, saya nurunin ego saya ya. Ya itu nurunin tuh, prosesnya sederhana. Jadi setiap hari nomor satu paling penting itu ada niat. Niatnya apa? Niat itu harus terukur jelas. Ya. Kalau niat itu nggak terukur jelas, kita nggak tahu cara ngapainnya. Banyak orang punya niat yang baik, tapi nggak pernah nyampe ke sana karena nggak tahu cara ngelakuinnya. Tolak ukur itu, Bu, juga berkaitan dengan waktu nggak? Betul. Misalnya, aku mau berubah, ya mungkin memang kita tidak bisa, aku dalam waktu sebulan, 2 bulan, tapi itu lebih baik daripada kita tidak menargetkan waktu ya, Bu. Ya, jadi kayak tadi kan saya bilang harus ada indikator. Misalnya Pak Okta bilang saya mau jadi penyabar. Pak Okta harus buat setting dong. Orang penyabar itu kira-kira seperti apa ya tipikalnya? Tidak cepat merespon. Kalau ngomong tidak dengan nada keras. Iya, Oke. Intonasi tinggi. Ya, intonasi tinggi. Oke, lebih banyak mendengar dulu. Misalnya kita ambil 3 ini, praktekin aja 3 ini dulu. Ya. Saya ketika mendengar tuh langsung mau ngerespon nggak? Ya. Wah, diam dulu. Oke. Saya mendengar, ada orang dengar tapi nggak dipikirin, Pak. Jadi dengarnya itu langsung gini, mendengar untuk dia menjawab. Ini nggak seperti itu. Dengar itu simak. Coba simak baik-baik. Kalau misalnya tidak sependapat dengan kita, coba kita pikirin apa ya yang membuat orang itu bersikap seperti ini. Apa yang membuat dia pemahamannya seperti ini? Kan kita kan jadi nggak terpancing emosional kan? Mungkin misalnya dia begini, ada pemicunya yang kita mungkin tidak tahu. Kalau kita nggak tahu tinggal tanya lah. Jangan pakai asumsi, persepsi sendiri kan? Nah, uzon itu nanti namanya, Pak. Iya kan? Dan paling sering yang membuat orang reaktif, ya asumsi. Betul. Yang belum tentu benar kan? Belum tentu benar. Nah, apalagi yang paling parah ada lagi, Pak, selain asumsi, melabel orang. Kata orang yang ngotain, terus kita pakai kata orang itu kita label buat dia, padahal kita sendiri belum punya pengalaman. Mungkin orang itu mengatakan itu udah ada dasarnya, udah ada pengalaman, sementara kita belum punya pengalaman, terus kita pakai kata orang itu, melabel. Kan celaka. Nggak boleh. Bener kan? Jadi buat kita juga jadi tadi kayak misalnya pemarah, kita terapin aja. Dan terapinnya harus apa, Pak? Konsisten. Nah, kalau nggak dikonsistenin ya nggak jadi dong. Kan Allah bisa karena biasa. Karena biasa. Iya kan? Nah. Konsisten jadi kebiasaan dan terus berlanjut menjadi karakter itu ya, Bu ya. Iya. Kan gini, ada lagi pernah Pak, saya bilang, Bu, saya tuh pengen Bu niat, tapi ya kadang-kadang terlupa gini. Kalau lupa, catat. Oke.
Bila perlu bukan hanya catat, pasang di alarm HP. Ya kan setiap kali gini, ingetin 30 menit. Hari ini kamu sudah marah berapa kali? Nah, diingetin kan jadi sadar kita kan, misalnya gitu. Nah, Ada teman saya juga yang mengingatkan diri, dia pakai karet gelang, Bu. betul. Jadi ada hal yang dia tidak suka, contoh, dia mulai mau marah, dia tarik. Tarik kargelnya, betul kan? Supaya dia ingat, oh saya mau Betul. jadi penyabar. Betul. Jadi ada sesuatu yang Ada kita sesuatu pakai, yang bantu dipakai. kita, tools Mungkin kita. alat-alat itu mungkin itu hanya awal Gitu bukan loh. berarti pakai karet gelang Tapi seumur hidup iya ya. betul, tapi dia ngelakuin itu karena dia punya niat kan. Karena dia punya niat. Punya niat yang besar Ya. tadi dan dia implementasikan. Iya, setelah dia sudah bisa ya dia nggak pakai lagi. Nggak pakai lagi karena udah jadi habit kan Yes. buat dia. Jadi misalnya, oh saya bergaul dengan orang-orang yang pemarah-pemarah, ya jangan gaul dengan pemarah. Dan itu juga bisa dipelajari di sekolah Betul. pengembangan kepribadian itu, Betul. dibimbing. Kita tuh jadi partner, teman buat mereka gitu loh. Iya. Jadi ngelakuin bantu itu kita bersama-sama, mempraktekannya bersama-sama, mempelajarinya. Jadi kayak misalnya kayak Pak Okta bilang kamu marah, dilakukan. Pak Okta juga masuk dengan lingkungan orang-orang yang sabar. Kalau Pak Okta masuk dengan lingkungan orang yang pemarah, yang dilihatin seperti itu. Oke, kata orang gini Pak, kalau kita ketemu 3 penjudi, kita jadi orang penjudi yang keempat loh Pak. Jadi kalau Bapak masuk ketemu sama orang yang marah, Bapak jadi pemarah juga, nggak hilang marahnya. Jadi kita cari kelompok komunitas yang membuat kita bertumbuh. Salah satunya ya belajar ini, Bu ya. Nah, kan belajar sabar itu contoh misalnya sederhana. Saya dulu contoh Pak ya, melatih kesabaran saya itu mancing. Mancing. Aduh mancing itu Pak. Berapa jam nggak dapat ikan. Kayak ini pancingnya umpannya habis, ikannya kok nggak ketarik. Mau marah kan? Ya. Sabar, ingat. Nah, contoh itu kita latih. Bisa nggak saya nahan seperti itu? Dan harus dilatih. Dilatih. Kesabaran itu harus dipraktekkan. Semua itu sebenarnya harus dipraktekkan aja Pak. Ini kan intinya. hanya salah satu contoh kita contoh, bahas pemarah. betul. Ha-ha. Tapi kan ada juga karakter kepribadian orang yang pemalu, Betul. penakut. Iya, kalau dia misalnya pemalu gitu kan, yang mau dia malu apa? Ketemu orang. Kalau kamu ngumpet aja, kapan kamu berani? Iya. Ya udah tampil aja gitu loh. Tampil aja. Menurut saya ini nggak ngerasa cantik loh. Ya udah, cara membuat dirimu cantik dandan, ya kan? Iya. Jadi cantik. Jadi jangan dilihat kendalanya, tapi yang dilihat solusinya gitu loh. Kita ini sering kejebak di kendalanya melulu, nggak mikirin solusinya. Lakukan saja, Iya, do it. Jadi langkah-langkahnya niat, mau, belajar, lakukan, terapin. terapin. Jadikan habit. Dan jadikan habit. Kalau perlu guru atau pembimbing bisa cari sekolah pengembangan kepribadian. Betul. Ya, Bu Untuk Dedi, membantu, untuk benar. membantu kita sebagai partner. Ya kalau tadi karet gelang itu hanya tool saja. Kalau ini ada gurunya, ada coachnya, ada fasilitatornya. Betul. Silakan Pak, sambil minum kita apalagi yang menjadi obrolan kita nih. Siap. Nah, Bu Deli, jika seseorang ingin hidupnya lebih bermakna dan berdampak buat sekitarnya, kira-kira perubahan kepribadian apa yang dimulai terlebih dahulu? Oke, jadi yang paling mudah itu adalah kita membuat transformasi dalam diri kita ya Pak. Nggak usah berharap orang lain yang berubah atau lingkungan yang berubah. Seperti yang tadi saya bilang, kita nggak bisa mengontrol orang lain ataupun lingkungan. Ya, tapi kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri kita, kendali kita sepenuhnya. Ya udah, kita mulai dengan perubahan-perubahan kecil sederhana. Misalnya contoh, saya ingin, kan kita selalu bilang nih selamat tahun baru ya, semoga hidup lebih berarti, lebih sehat, lebih banyak rezekinya. Nah, nomor satu misalnya kita mau mewujudkan itu aja Pak, lebih sehat. Kalau kita biasanya bangunnya siang, ya udah mulai aja dari bangun pagi. Orang bangun pagi itu nggak ada yang sakit Pak, Iya. ya kan? Rezeki lebih sehat, udara masih lebih bersih, ya kan? Berkali olahraga, olah tubuh dikit lah, itu udah
Itu ada perubahan simple, sederhana. Orang tuh sering berpikir perubahannya yang drastis, yang ini. Nggak usah yang jauh-jauh, dari hal simple, kecil, sederhana. Dari habit kita yang buruk. Misalnya, habit yang buruk, suka menunda. Udah mulai dong dengan belajar, jangan jadi orang menunda. Buat planning, kerjakan sesuai planning. Kalau pelupa, kasih agenda aktivitas. Itu HP mahal-mahal, digunakan fungsi kalendernya. Buat reminder di sana, kan ada yang bantu kita ngingetin gitu loh. Hal kecil aja kita terapkan. Kalau kita sudah biasa mendisiplinkan hal kecil, baru kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk hal-hal besar. Gitu. Kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan Ya. kecil dulu. Ya, karena kebiasaan kecil kita, tapi tanpa sadar tuh nanti pasti berimpact pada orang lain. Nah, kita kan bisa jadi inspirasi, pribadi yang menginspirasi orang. Ternyata Ya. perubahan kita jadi dampak buat Betul, jadi nggak usah orang lain kita harapin berubah, karena susah nyuruh orang, Pak. Kalau kita memulai diri kita jadi inspirator buat orang, itu lebih mudah buat orang lain. lebih baik jadi inspirator, Bu, daripada jadi motivator. Ya, betul. Karena kita mau motivator, kadang-kadang yang kita motivasi juga nggak mau nerima. Jadi inspirator Kalau aja. inspirator orang jadi terpikir kita iya. untuk mengikuti teladan. Benar. Iya kan, kita jadi role model kan. Betul. Role model jadi tiruan mereka, panutan mereka. Yang tanpa sadar kita nggak bisa nyuruh orang. Karena kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita menginspirasi orang. Ada pepatah mengatakan, jangan kau ubah dunia, Ya, kalau belum bisa ngubah diri sendiri. belum bisa mengubah diri sendiri. Betul, itu dia, Pak. Nah, Aku minum lagi, Bu. silakan Pak, kita nikmati obrolan santai kita ini. Bu Deli, ini kan awal tahun, Bu. Iya, Suasana baru seminggu. baru seminggu. Hal apa yang ingin kita ciptakan untuk kehidupan kita, Bu? Oke. Tahun 2026. 12 bulan ke depan ya, Pak ya. Nah, orang tuh sering bilang, buat resolusi apa, Bu? Kata resolusi itu indah banget. Pertanyaannya gini, dibuat resolusi kalau nggak dijalani juga pertama. Oke, betul, kita harus buat. Planning kita apa sepanjang tahun ini? Tentu yang kita planning harus yang lebih baik dari yang tahun sebelumnya. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke, tidak ada yang salah dengan hal baru. Kalau kita gagal, kita hebat. Kenapa? Kita berhasil mengetahui apa yang membuat itu gagal. Karena kita pernah mencoba. Kalau kita berhasil, lebih hebat lagi. Sekali nyoba langsung jadi gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Hanya ada dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Dan Gitu kebanyakan resolusi itu adalah sesuatu yang lebih baik. Betul, namanya Dari tahun resolusi, betul kan? Kalau kita buat yang sama, ya mau ngapain lagi yang gini-gini aja. Ya hidup ini harus punya planning deh, punya sedikit keinginan yang berbeda. Kan itu semua itu dimulai dari niat, ya. Jadi niat itulah yang kita buat. Kalau kemarin belum punya planning atau apa, ya udah, mumpung di awal tahun nih buat planning. Dan buat planning nggak usah ngeliatnya sampai Desember. Buat aja misalnya planning 3-4 bulan. ya 3 bulan ke depan, apa yang berbeda dari saya, apa yang bertambah dari saya. Oh, kemarin saya nggak bisa masak nih, ya udah cuma bisa masak Indomie. Coba 3 bulan ke depan masak nasi goreng udah bisa, buat kue tiaw goreng, mie goreng udah bisa, kan udah ada progres. Ya. Nggak usah mikirin yang susah-susah, mulai dari hal kecil. Tadi saya bilang, kita ini suka merubah dunia itu dengan melakukan hal besar. Hal kecil aja nggak bisa dilakuin kan, Pak, gimana mau merubah dunia gitu loh. Jadi ya udah, terapin aja buat teman-teman yang belum punya planning, mulai buat planning. Planning yang sederhana buat jangka pendek, misalnya per 3 bulan. Nanti jangka 6 bulan apa? Di antara 3 bulan ya, nanti 3 bulan sampai menuju 6 bulan kita evaluasi apa yang sudah terjadi. Apakah planning kita sejalan sesuai dengan kita rencanakan? Kalau berjalan dengan bagus, mari kita review apa yang buat itu berjalan. Oke, kalau kita bisa menyempurnakan itu lebih bagus, kita tambahin untuk planning kita ke 3 bulan ke depan sampai bulan Juni misalnya. Oh, kalau misalnya planning kita tidak berjalan sepenuhnya seperti yang kita harapkan, apa sih yang buat itu nggak berjalan? Berarti ada evaluasi. Iya, kita lakuin evaluasi. Kita, kata orang kan, stop for a while. Jadi kalau tadi misalnya, oh ternyata kita evaluasi, nggak berhasil nih di 3 bulan pertama apa yang kita planning. Ya kita lihat apa yang buat itu gagal. Jangan-jangan planningnya udah bagus, tapi actionnya nggak ada, iya kan? Atau barangkali actionnya salah menerapkannya. Nah udah, dengan evaluasi kan kita menyempurnakan, itu aja. Perbaikan. Pokoknya intinya jangan takut mencoba dan
just do it. Dan mau evaluasi, Betul, mau evaluasi, karena evaluasi itu penting untuk kita mengukur. mengukur. Apakah kita on progress, apakah kita masih ada di jalannya atau enggak, gitu loh. Nah, Bu Deli, Mhm, selama pengalaman Ibu sebagai fasilitator and coach Mhm. pengembangan kepribadian, pengalaman yang paling berkesan terhadap seorang student atau klien yang sampai hari ini Bu Deli merasa inilah peran saya yang sesungguhnya. Oke. Ada nggak, Bu? Ada loh Pak, saya ketemu banyak orang. Pengalaman yang paling berkesan buat saya ketika orang-orang itu mengimplementasi, kemudian melakukan apa yang dia belajari dari saya sharing pengetahuan pada mereka, mereka terapkan dan berhasil. Itu saya puas sekali. Karena kenapa? Saya merasa membuat diri saya berguna, bisa membantu orang dan membuat orang itu memiliki sesuatu yang baru tentang dirinya. Itu buat saya suatu kepuasan yang tidak bisa terbayarkan. Mungkin Bu Deli dalam bincang kita hari ini, Mhm. saya tidak tahu Bu Deli sadar atau tidak sadar, tetapi pertanyaan ini seperti circle. Mhm. Dengan pengalaman berkesan Ibu juga sudah melakukan yang terbaik atas diri Ibu. Perubahan pengembangan kepribadian yang Ibu lakukan adalah seorang pembelajar. Ya, Itu bisa terjadi apabila gurunya, coachnya adalah seorang yang punya kapasitas, pengetahuan, pengalaman yang luar biasa. Bincang kita hari ini luar biasa, Bu. terima kasih Pak. Karena kapasitas yang Bu Deli miliki sehingga berdampak nih buat klien dan studentnya. Sebenarnya bukan karena kapasitas saya, karena saya senang aja berbagi buat orang lain. Karena sebaik-baik ilmu itu, satu adalah ilmu yang kita terapkan buat diri kita. Yang kedua, ilmu yang bisa kita sebarkan buat orang lain. Dan orang lain bisa mengambil manfaatnya di sana. Itu kita udah beramal, Pak. Saya selalu berprinsip seperti itu dalam hidup saya. Makanya tadi di awal saya bilang, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Nah, itu dia. Jadi itu selalu menjadi jargon hidup saya. Itu arti hidup buat Iya. Bu Deli. Itu arti hidup buat seorang Deli. Terima kasih Bu, Saya juga terima kasih banget bincang-bincangnya hari ini. saya ketemu teman yang enak buat ngobrol. Hari ini memang saya yang gak ada aktivitas dan ketemu teman yang ngajakin saya ngobrol. Ngobrolnya asik lagi, nyambung. Udah gitu sehati lagi kita ya Pak ya. Nah, bisa Tema matching. kita adalah black gold. Iya, bisa sama gitu ya, nggak janjian. Nah, saya senang sekali, terima kasih buat Pak Okta, buat Pak Daniel juga ya yang sudah menemani perbincangan kita nih hari ini. Makasih Bu Deli. Ya, Sehat salam selalu, sejahtera sama-sama. selalu di tahun yang baru ini. Sama-sama. Tahun-tahun yang akan datang selalu diberkati dan selalu Amin. menjadi berkat buat orang lain. Amin. Salam sukses juga buat teman-teman ILP yang mau belajar dan mau melihat dirinya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Apalagi kita baru mengawali di tahun baru, masih ada 12 bulan ke depan yang akan kita jalani.